Halo teman-teman sekalian, kembali lagi di channel YouTube Antek Saham atau Analisa Teknikal Saham. Pada video kali ini saya akan membagikan analisa IHSG dan juga 3 saham yang menarik atau yang berpotensi naik untuk tanggal 19 sampai 23 Agustus 2024. Nah, untuk analisanya kita mulai dari IHSG dulu ya. Untuk IHSG boleh kita lihat di sini akhirnya dia bisa breakout supply. Dan boleh kita lihat dia mencapai resisten di 7454, dan setelah mencapai resisten ini dia mulai ada rejection ya, mulai dari hari Kamis mulai ada rejection di sini, dan di hari Jumat juga ada rejection. Jadi ada potensi IHSG akan koreksi dulu karena IHSG ini sudah rally ya dari bawah dari tanggal 6 Agustus, jadi sudah hampir 2 mingguan dia rally. Jadi ada potensi IHSG akan koreksi dulu. Dan di sini juga untuk IHSG, jika teman-teman pantau di Telegram, saya membagikan kalau IHSG membentuk pola inverted and sellers yang dimana sudah valid break area neckline. Di sini sudah valid di breakout. Jadi untuk IHSG berpotensi rally lagi ya, minimal ke 7.600 lalu ke 7.900. Akan tetapi sebelum dia rally biasanya secara polanya dia akan koreksi dulu. Akan koreksi ke area neckline, turun dulu, lalu mulai rally kembali nantinya. Oke. Nah, maka dari itu untuk view saya pada IHSG, mungkin minggu depan akan sideways dulu atau minimal koreksi dulu ke harga, kalau kita lihat di sini area koreksinya di harga 7.290. Jadi ada potensi IHSG akan turun dulu ke area ini sebelum nanti lanjut bergerak naik. Oke. Jadi view saya pada IHSG akan turun dulu. Oke, sedikit lagi. Akan tetapi jika dia bisa langsung breakout ya resisten 7454, maka dia akan lanjut lagi rally ke area 7600. Nah, maka dari itu pantau saja resisten 7454 ini. Jika bisa di breakout, maka IHSG akan naik lagi ke area 7600. Nah, sekarang kita masuk ke analisa 3 saham yang menarik yang bisa teman-teman pantau untuk minggu depan. Untuk saham yang pertama ada LSIP ya. Nah, di sini untuk LSIP sebenarnya masih dalam pergerakan downtrend, tapi secara primary trendnya ya di sini masih downtrend, tapi secara second trendnya ada potensi dia naik lagi ya. Di sini sudah break trend line, lalu sudah buat pola uptrend juga. Di sini Hagar high, Hagar low, berpotensi membuat Hagar high, lalu turun membuat Hagar low, dan berpotensi naik lagi. Jadi ada potensi dia tes ke area resisten di sini ya, ke area 935 atau minimal ke area target kita nantinya. Jadi untuk LSIP berpotensi naik secara jangka pendek ke beberapa area target nantinya. Nah, di sini juga saya menggambarkan sebuah area demand di 850 sampai 865 yang menjadi area koreksi nanti pada LSIP. Dan juga di sini boleh saya gambarkan juga sebuah trendline yang mengarah ke atas, yang berarti kalau pergerakan dari LSIP sedang bergerak naik. Dari sini kita cek dulu untuk broker summary-nya. Dari sini terlihat kalau volumenya mulai menghijau ya, 1 minggu terakhir dari tanggal 9. Berarti ada akumulasi pada LSIP ini. Kita lihat yang akum yaitu AI ya, dengan volume yang cukup besar 15 miliar. Diikuti dengan AK dan MG, kemudian yang jual CCYP dan yang lainnya. Dan di sini boleh kita lihat average dari AI 882, jadi masih mirip di harga sekarang, yaitu di 885. Jadi masih sekitaran harga sekarang, jadi masih ada potensi di markup lagi ke area resisten nantinya. Oke. Jadi secara broker summary LSIP masih menarik, dan juga secara teknikal seperti yang tadi berpotensi membuat pola uptrend. Nah, dengan seperti itu kita boleh membuatkan trading plan pada LSIP di sini. Dari sini saya buatkan kira-kira nanti average pembelian kita di 860 dengan target pertama di 890 ya. Kita akan mendapatkan risk reward ratio 1:1, potensi profit and loss 3,49%. Jika mencapai target kedua, kita akan mendapatkan profit 5,81%. Untuk stop loss di 830 atau di bawah dari support ralanya. Oke, di sini saya akan ketik ya trading plan
LSIP. Dan di sini saya buatkan targetnya cukup kecil ya, di 3%-an, karena memang pergerakannya tidak terlalu signifikan. Pergerakan per hari hanya 1-2% saja, jadi mungkin membutuhkan waktu yang cukup lama jika saya membuatkan target yang terlalu besar. Sini boleh kita lihat area pembeliannya saya buat di area demand 850 sampai 870, sedikit di atas area demand. Jadi jika sudah memasuki area ini, teman-teman boleh cicil ya. TP1 890, TP2 di 910, SL di 830. Oke, jadi trading plan-nya seperti ini untuk LSIP. Lanjut ke saham yang kedua, ada TINS atau Timah. Oke, untuk TINS di sini saya menggambarkan sebuah area demand di harga 980 sampai 1005, yang dimana area demand ini cukup kuat ya. Beberapa kali di tes sebelum dia lanjut bergerak naik pada saat di sini. Boleh kita lihat untuk TINS sebelumnya saya twist dulu di area ini, saya tarik dari sini ya. Jadi acuannya yang di sini. Lalu boleh kita lihat pada saat di sini dia sempat saya twist dulu, lalu akhirnya lanjut naik. Lalu di sini juga boleh kita lihat setelah dicapainya area ini dia turun kembali. Lalu di sini boleh kita lihat akhirnya dia bisa break area yang kuat ini, yang menjadi acuan nantinya untuk kita bisa melakukan pembelian. Jadi area 980 sampai 1005 sangat kuat secara analisa teknikal. Sini saya hapus dulu ya. Sebentar. Oke, jadi alasannya seperti itu. Dia bisa break area supply-nya pada saat itu dan sekarang berubah menjadi area demand di harga ini. Oke. Kita cek secara broker summary. Untuk TINS sudah terlihat ya kalau ada bar volume yang sangat besar di sini yang menandakan kalau ada akumulasi ya yang besar pada TINS. Secara 1 minggu terakhir boleh kita lihat ada akum yang cukup besar dari BK dan AK, diikuti dengan broker yang lainnya, lalu yang jual ada OD dan CP. Secara harian sepertinya masih akumulasi. Oke, BK masih akum, begitu juga dengan AK, walaupun dengan volume yang kecil tapi masih akumulasi ya di sini. Jadi belum jualan. Secara 1 minggu terakhir, 2 minggu terakhir juga BK dan AK masih akum dan yang jual masih sama OD dan CP. Jadi secara broker summary masih menarik. Average-nya di 993 dan juga 982. Untuk perkiraan profitnya sudah jika kita hitung ya 993 dari sini sudah profit 3%-an ya. Jadi average-nya di area demand kita. Jadi ada potensi dia akan turun dulu ke area demand, lalu lanjut bergerak naik. Atau dia spike lagi ke atas supaya bandarnya bisa jualan, spike ke atas lalu turun ke area demand, lalu naik lagi. Jadi area ini menjadi area yang sangat kuat ya untuk TINS, yang menjadi area pembelian yang ideal untuk kita. Oke. Nah, di sini akan saya buatkan trading plan-nya by di area demand. Jadi seperti yang tadi, broker summary masih menarik. Dan di sini saya buatkan trading plan dengan average pembelian di 995, stop loss di 950. Target pertama di 1040 kita akan mendapatkan risk reward ratio 1:1, potensi profit dan loss 4,52%. Jika mencapai target kedua di 1075, kita akan mendapatkan profit 8,04%. Jadi sangat menarik jika kita bisa melakukan pembelian atau bandarnya kasih dulu ke area demand, lalu kita bisa beli dengan TP di target kedua. Nah, maka dari itu teman-teman wajib pantau ya area demand ini. Tunggu ada rejection ya, karena bisa saja area demand di breakdown dan kita terkena stop loss jika kita tidak menunggu adanya suatu konfirmasi. Dan di sini kan saya buatkan trading plan-nya, area buy saya buatkan di area demand saja ya. 980 sampai 1010 saja, sedikit di atas area demand. TP1 1040, TP2 di 1075, SL di 950. Oke, jadi trading plan pada TINS seperti ini. Pantau saja area demand, jika belum di breakdown maka dia akan lebih cenderung untuk bergerak naik. Oke, lanjut ke saham yang ketiga, ada BTPS. Untuk BTPS di sini saya menggambarkan dua area atau dua tools yang bisa kita gunakan. Yang pertama yaitu
resisten trendline yang berwarna hitam yang sudah di breakout ya, walaupun belum terlalu valid di sini, tapi mencoba di breakout. Akan tetapi area supply di harga 1175 sampai 1025 berpotensi di breakout juga. Jadi ada potensi BTPS akan break area ini dan akan lanjut bergerak naik. Nah, maka dari itu kita tunggu dulu dia bisa valid breakout minimal satu candle lagi, candle hijau di atas trendline ya, atau di atas area demand, supaya bisa kita katakan BTPS sudah valid break trendline maupun area supply-nya. Jadi konfirmasinya seperti itu, kita tunggu breakout dulu dengan valid. Lalu untuk broker summary, di sini boleh kita lihat secara kalau kita lihat skill seperti ini ya, jauh cenderung merah ya sebenarnya, tapi jika kita lihat di sini 2 minggu terakhir cenderung netral, walaupun sebenarnya secara volume dari AK ini jualan ya. Lalu secara mingguan, sebentar. Sebentar, ada gangguan. Oke, sudah terlihat. Di mingguannya, kalau di hariannya dulu ada akum dari GR dan YU yang jual XL dan PD secara 1 minggu terakhir. YU akum dan GR juga masih akum, dan yang jual XL dan MG ya. Jadi secara mingguan ada small akumulasi ya dari YU dan juga GR, dan memang menjadi salah satu yang menarik dari BTPS, walaupun dia sedang bergerak turun, tapi masih ada akumulasi dengan volume yang kecil ya. Jadi ada potensi dengan akumulasi yang sedikit ini, ada potensi dia spike dulu minimal ke resisten 1255 dulu, lalu di 1290. Dengan catatan dia harus bisa break dulu ya trendline di sini. Jika sudah valid breakout, maka kita nanti boleh menggunakan trading plan-nya. Oke. Jadi ada potensi dia spike dulu ke area resisten di sini. Sini akan saya buatkan area pembelian atau trading plan kita. Saya buatkan di area demand-nya. 1185 sampai di 1205 TP1. Jadi jika teman-teman lihat area pembeliannya di bawah ya. Jadi kita tunggu dulu. Setelah dia break, biasanya dia akan turun dulu untuk koreksi ya. Jadi pada saat koreksinya kita pantau saja. Jika ada rejection lagi, maka kita boleh beli menggunakan trading plan di sini. Jadi dengan seperti itu, kita akan mendapatkan pola uptrend yang sedikit valid pada BTPS di sini. Oke. Sebentar, saya buatkan lagi. Area buy 1185 sampai 1205. TP1 1255. TP2 1290. SL di 1145. Oke, jadi trading plan-nya seperti ini. Oke, kira-kira begitu analisanya. Disclaimer on, kalau analisa ini merupakan pandangan saya pribadi, bukan ajakan untuk melakukan pembelian atau penjualan pada saham-saham tersebut. Sekian dari saya. Jika ada pertanyaan, boleh tanyakan nanti di kolom komentar. Terima kasih.